Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim fashfa' lana indal karim amma ba'du. Pengajian Al-Hikam minggu ke-11 dan kuliah Wahidiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihalatukal a'mala ala wujudil firaghi mir'unatin nafsi. Menangguhkan amal-amal ibadah, menangguhkan berbuat kebaikan, ditangguhkan, ditunda-tunda. Kalau sudah menganggur, kalau sudah longgar, sekarang masih repot ini itu. Ini adalah sifat-sifat nafsu yang kumprung, yang bodoh, yang blow on. Nafsu yang kumprung, yang bodoh, atau semua nafsu yang kumprung, dungu, saya akan beribadah besok-besok saja. Kalau sudah selesai pekerjaan ini, kalau sudah selesai garapan sawah, kalau sudah tidak menyusui anak, kalau sudah tentram rumah tangga saya, kalau sudah sehat kembali, kalau sudah pensiun, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini semua ajakan nafsu jangan diperturutkan, jangan dilayani. Ajakan nafsu pasti menyeret kepada kebinasaan dan kekeliruan dan kesesatan. Menunda-nunda pekerjaan adalah rujukan nafsu. Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan dalam firman-Nya yang bernada bertanya dalam surat Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi mereka orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati mereka khusyuk, mengingat kepada Allah dan kepada kebenaran-kebenaran yang telah turun kepada mereka. Sesungguhnya malah sudah jauh terlambat. Ada lagi itu dawuh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqatik, wa firaghaka qabla sughlik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayataka qabla mautik." Ruwah Al-Hakim an Ibnu Abbas. Peliharalah 5 macam keadaan sebelum datangnya 5 macam keadaan yang lain, yaitu masa muda sebelum datangnya masa tuamu. Yang kedua, dan selagi sehat sebelum datang mumpung tidak datang sakitmu. Yang ketiga, selagi waktu longgar, mumpung belum repot atau sibuk. Selagi kaya, yang keempat, selagi kaya, mumpung belum fakir. Dan yang kelima, selagi masih hidup, mumpung belum mati. Jadi, dalam keadaan bagaimanapun juga, kita harus terus memanfaatkan segala keadaan untuk ingat kepada Allah. Untuk mengabdikan diri kepada Allah. Untuk senantiasa fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala qulubikum. Ingatlah kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan berbaring. Wa 'ala junubikum. Jadi pokoknya di mana kita berada dan apapun yang kita lakukan harus senantiasa zikir atau ingat kepada Allah. Uzkurullaha, zikirlah kepada Tuhan, kepada Allah. Zikir itu ada macam-macam pendapat. Imam Nawawi, semua ibadah itu zikir. Ubudiyah itu zikir. Lillah, semua apa yang didasari lillah itu zikir. Semua ibadah itu muqarribatul ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Makin banyak ibadahnya di samping billah, otomatis makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makin diridhoi Allah Subhanahu wa taala, makin sempurna indallah taala.
فإذا كان المريض مشتغلا بحال من أحوال الدنيا وكان ذلك يمنعه من الأعمال التي يتوصل بها إلى حضرة مولاه كان ذلك دليلا على رعونة نفسه. Seorang murid menghendaki usul kepada Allah Subhanahu wa taala atau salik. Istilah salik dan murid sama maksudnya, tapi ada sedikit perbedaan. Murid masih berkehendak dan salik sudah berjalan, sudah berada di tengah-tengah jalan. Kedua-duanya itu belum bebas dari nafsu secara keseluruhannya. Tapi sesungguhnya murid karena dia sudah berkehendak berarti sudah dapat mengalahkan nafsunya sekalipun baru sekian persen. Lebih-lebih salik sudah berjalan sedikit atau banyak sudah dapat menguasai nafsu sekalipun belum 100%. Tapi soal billah dengan sendirinya belum menguasai. Selanjutnya Syekh Pesyarah Al-Hikam yaitu Syekh Ibnu Ibad mengulas dengan kata selanjutnya wa qad la yajidu mahlatan bal yakhtafifuhu mautu qabla dhalika aw yazdadu syughuluhu li'anna ashghal ad-dunya yatada'a ba'daha ila ba'd wal wajibu alaihi dhuhudu ila ma yusiluhu ila maula qabla al-fawar walidhi al-waqtu kasyaf illam taqta'ahu qat'am. Orang-orang yang menunda-nunda atau menangguhkan amal ibadahnya di samping tidak tepat, mungkin sebelum sampai pada waktu yang ditangguhkan dia sudah kedauluan pati. Mungkin tidak kedauluan pati, tapi semangatnya atau hasratnya menjadi kendor, ditelikung oleh nafsu, dan mungkin datang acara baru yang lain lagi. Manusia selalu dikupang oleh bermacam-macam kepentingan ini itu. Satu belum selesai sudah datang perkara yang lain. Tiap-tiap waktu membuat tuntunan sendiri-sendiri. Ingin ini, ingin itu, perlu ini, perlu itu, dan seterusnya. Maka menunda-nunda waktu untuk melaksanakan suatu amal perbuatan adalah suatu penyelewengan. Dan kalau terus-menerus begitu, terus menuruti bujukan nafsu, akhirnya tidak ada satu amal perbuatan yang dapat dirampungkan dengan sempurna. Ibarat masakan matang tidak, mentah pun bukan, megel istilah Jawa. Maka yang wajib harus diperhatikan oleh setiap murid atau salik ialah selalu menjaga waktu, mengisi segala waktunya, segala kesempatannya untuk melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Ta'ala, untuk melaksanakan pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Dikatakan di atas tadi, al-waqtu kasyaifi illam taqta'u kasyaifi al-waqtu kasyaifi illam taqta'u ta'amak. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menggunakan pedang itu, tentu akan memotong lehermu. Kalau waktu tidak dimanfaatkan untuk fafiru ilallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan terbunuh oleh kesempatan itu dan akan diserahkan menjadi tawanan imperialis nafsu, diinjak-injak, diperkosa dan dijerumuskan oleh imperialis nafsunya ke dalam jurang kehancuran. Waktu atau kesempatan adalah rahmat karunia Tuhan yang harus disyukuri. Maka siapa yang tidak mensyukuri waktu, yaitu menggunakannya untuk ibadah, pengabdian diri kepada Allah, satu-satunya jalan membahagiakan dirinya, otomatis waktu yang tidak dimanfaatkan menjadi siksa yang menyengsarakan dirinya. Kalau tidak menjadi thawab, pahala, menjadi iqab, siksa, terserah. Lah ini para hadirin hadirat, sekalipun soal kecil atau besar, kita perlu koreksi keadaan diri kita masing-masing. Apakah sudah memanfaatkan waktu kita untuk thawab, ataukah kita biarkan untuk iqab, yaitu menunda-nunda waktu. Padahal sudah diperingatkan, uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau tidak bisa dengan berdiri, ya dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, ya dengan berbaring. Seketika itu juga. Tidak usah menanti-nanti kalau bisa berdiri dan sebagainya.
Kalau bisa ya lahir batin, tapi kalau terpaksa ya batinnya saja. Kalau batin tidak bisa ya lahirnya saja, daripada sama sekali tidak ada kegiatan ubudiyah. Jadi zikir atau ibadah yang sempurna harus dohiriyah dan batiniyah. Lahirnya ya ibadah, batinnya juga ibadah. Tapi kalau terpaksa tidak dapat lahir dan batin, ya batinnya saja. Kalau batinnya tidak bisa, ya lahirnya saja. Daripada sama sekali tidak. Tidak bisa hudur umpamanya. Ya dipaksa saja sekuat-kuatnya. Insya Allah Tuhan akan memberikan pertolongan. Asal sungguh-sungguh berkemauan. Lebih-lebih dengan amalan sholawat. Itu lebih mudah. Tapi umumnya ya ibadah saja. Sekalipun belum dapat sempurna. Ya semampunya dulu. Harus kita teruskan. La tatlubu minhu ayyukhrijaka min halatin la yasta'malaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Engkau jangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipindah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Sebab kalau Allah menghendakinya, tentulah merubah keadaanmu tanpa merubah keadaan yang lama. Ini kita diperintahkan agar supaya jangan memohon kepada Tuhan atau usaha keluar dari suatu keadaan di mana yang kita hadapi. Baik itu keadaan bidang dunia, bidang ekonomi maupun bidang agama. Bidang dunia misalnya, seperti bertani, berdagang atau buruh dan sebagainya. Bidang agama misalnya, bidang ilmu, menuntut ilmu atau mengajar dan lain-lain. Minta keluar dari keadaan seperti di atas dengan maksud supaya bisa ubudiyah kepada Tuhan, ini tidak tepat. Sebab ubudiyah kepada Tuhan dapat dilakukan dalam segala keadaan. Umpamanya seorang pedagang, wah saya kalau terus berdagang begini tidak bisa ubudiyah kepada Tuhan. Karena itu saya harus memohon dan usaha pindah ke lapangan pekerjaan yang lain. Jadi guru, mengajar ilmu-ilmu agama. Dengan begitu terus saya bisa lebih tekun ibadah kepada Tuhan. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini tidak benar. Tidak boleh begitu. Berarti tidak ridho kepada Tuhan. Tidak puas dijadikan Tuhan menjadi petani atau pedagang. Atau pengusaha. Atau pengajar dan sebagainya dan sebagainya. Dengan alasan tidak bisa ibadah. Ini tidak wajar begitu. Justru adanya seseorang dijadikan pedagang atau petani atau tukang atau sebagainya itu justru supaya dimanfaatkan untuk beribadah kepada Tuhan. Justru bertani, berniaga dan sebagainya itu supaya dilaksanakan dalam rangka ibadah kepada Tuhan Allah dalam keadaan bagaimanapun juga seseorang dapat melaksanakan ibadah. Falau aradaka ay ahabbaka wa kunta min ahlil iradati wa la sta'malaka isti'malan mahbuban indahu bi ayyuqi yufiqaka lil af'ali salihati wa yushghila qalbaka bih min ghair ikhraj imma'a baqatika ala halatika ila allati anta alaiha. Terus jadi kalau Tuhan menghendaki mengasihi atau meridhoi kepada seseorang sekalipun dalam keadaan bagaimanapun juga seseorang dapat beribadah atau ubudiyah. Pokoknya kalau mendapat hidayah Tuhan, hidayah Allah, dapat justru berdagang untuk fafiru ilallah wa rasulullah dan seterusnya. Bertani untuk fafiru ilallah wa rasulullah. Berusaha ini dan itu untuk fafiru ilallah wa rasulullah. Jadi tidak perlu keluar dari keadaan yang sedang dialami dengan alasan untuk bidang ubudiyah, ya. Dengan alasan untuk bidang ubudiyah itu tidak perlu. Soal-soal yang disebutkan di atas tadi, kalau tidak bertentangan dengan agama, dengan syariat, artinya selama keadaan di mana dia berada tadi tidak dilarang oleh syariat, tapi kalau bertentangan dengan syariat, ya harus sekuat mungkin atau secepat mungkin usaha pindah kepada keadaan baru yang tidak melanggar syariat. Sebab kalau tidak lekas-lekas keluar dari keadaan yang dilarang syariat, kemungkinan besar lalu menyalahgunakan. Umpamanya, ya bagaimana lagi saya memang sudah ditakdirkan menjadi begini, menjadi orang buruk, kok mau jadi orang baik-baik. Ini namanya su'ul adab kepada Tuhan, kepada Allah. Menyalahgunakan dalil khairihi wa syarrihi minallah. Su'ul adab kalau begini. Adapun ba'dul qawli mengatakan,
man man tafaqqahu wa la tasawfa faqad nafaska wa man tasawwafa wa la tafaqqada faqad tazdada wa man nafaka wa tasdar faqad mahaqqa. Barang siapa berilmu fikih bersyariat saja tidak bertasawuf yang positif, dia telah fasik atau merusak agamanya. Dan barang siapa yang bertasawuf saja, berilmu hakikat saja, dia tidak bersyariat, dia tazakku bertentangan dengan syariat. Orang yang bersyariat saja, berilmu fikih saja, tidak bisa bertasawuf, rusak atau fasik. Artinya karena hanya syariat saja, dia otomatis selalu riya, selalu takabur, ujub dan sebagainya. Kelihatannya ibadah lahirnya memang aktif, giat, mempeng, tapi karena hatinya tidak bertasawuf, otomatis ujub, riya, takabur, dan ini merusak amal-amal ibadahnya. Jadi kita harus kedua-duanya, ya tafakuh, ya tasawuf, ya syariat, ya hakikat. Istilah wahidiyah ya lillah, ya billah. Hanya lillah saja pasti timbul ujub, riya, takabur, dan merusak amal. Sebaliknya, hanya bila saja lalu tidak ada pelaksanaan ubudiyah secara syariat yang tepat, lillah billah harus selalu gandeng. Dan tidak usah menunda-nunda waktu nanti-nanti kalau sudah begini begitu. Tidak usah memilih atau usaha keluar dari keadaan yang dihadapinya. Terkecuali apabila seseorang mendapat petunjuk atau hidayah dari Tuhan dengan petunjuk yang khusus, atau mendapat bimbingan dari orang lain yang harus ditaati, guru mursyid, misalnya yang kamil mukamil, itu terkecuali, otomatis harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diterimanya. Ma'aradat himmatu salikin antakifa inda ma kushifa laha illa wanadanhu hawatiful ilhaqiqah fa innal ladhi tatlubuhu amamak wala tabarrajat dhawahirul mukawwanati illa wa nadaka haqa'iquha innama nahnu fitnatum fala takfur. Seorang salik, orang yang sedang fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, kalau terpengaruh oleh adanya pengalaman-pengalaman yang manis, yang lezat, yang menyenangkan, pengalaman-pengalaman rohani atau dzauqan atau mukasyafah yang menjadikan orang terpengaruh kepada pengalaman ini, tahu atau merasa atau lain-lain kok menjadi terpengaruh, ibarat orang berjalan terpengaruh soal-soal di sekeliling jalan, otomatis menjadi lambat perjalanan itu atau sama sekali mandek, berhenti. Maka dalam keadaan yang demikian selalu diingatkan hawatiful haqiqah, hawatif suara gaib dan Tuhan. Sir wa jidda fis sayri la taqif, hayo terus, jangan berhenti. Fa innal ladzina tatlubuhu amamak, apa yang kamu tuju berada di depanmu, masih juga. Wa huwa wusuluka ilal maula wa adamu rukuni qalbika ila syai'in siwa, yaitu usulmu kepada Tuhan, kepada Allah, tidak cenderungnya hatimu kepada sesuatu selain Dia, Allah. Terus jadi pokoknya jangan sampai kita terpengaruh oleh segala sesuatu lahiriah maupun batiniah. Semua harus kita gunakan untuk fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekalipun kita sudah berada dalam tingkat kesadaran, sudah menguasai lillah atau billah, jangan sampai terpengaruh oleh soal-soal yang mempengaruhi. Harus terus maju dan meningkatkan kesadaran, terus disempurnakan. Kalau mandek, berhenti, merasa sudah lillah billah, sudah mujahadah, sudah merasa tepat, itu namanya terpengaruh, tidak boleh. Fama nahnu fitnatun fala takfur wala tabarrajat zawahirul mukawwanati illa wa nadatka haqa'iquha. Begitu juga ada pengalaman yang selalu memikat hatinya, seperti umpamanya dihormati orang lain, soal-soal ekonomi menjadi mudah, apa yang diusahakan berhasil dengan sukses, atau umpamanya lagi diberi keistimewaan khariqul adda, mudah memperoleh alamat-alamat dan berita-berita siri atau macam-macam khariqul adda yang lain-lain, bisa menghilang, bisa berjalan di atas air, bisa lep sampai jagat sana, tahu keadaan hati atau kehendak kawannya, tahu apa-apa pada jarak jauh, atau ya pokoknya macam-macam pengalaman atau keistimewaan-keistimewaan yang diperolehnya.
harus terus maju dan meningkat. Fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mandek, kena pengaruh-pengaruh, dan sesungguhnya keadaan-keadaan atau pengalaman-pengalaman itu sendiri selalu memperingatkan. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Aku ini hanya ujian, maka kamu jangan terpengaruh kepadaku. Kalau kamu terpengaruh padaku, berarti mengabdikan diri kepadaku, berarti mengabdikan diri kepada nafsu, berarti kufur kepada Tuhan. Fala takfur. Jangan kufur, jangan kufur. Para hadirin hadirat, ini soal peningkatan dan penyempurnaan. Kita harus senantiasa meningkat, menyempurnakan, jangan sampai merasa puas begitu saja. Harus terus meningkat dan menyempurnakan. Bidang-bidang yang belum kita isi atau sudah diisi tapi belum sempurna, harus selekas mungkin kita isi dan kita sempurnakan. Perlu para hadirin hadirat kita mengoreksi kita dan keluarga dan perjuangan, apakah semua sudah terisi atau belum. Dan kalau sudah terisi, apa sudah sempurna, artinya sudah tidak ada negatifnya kah? Atau masih banyak kekurangannya? Ini perlu sekali kita koreksi dalam rangka peningkatan dari penyempurnaan ini. Para hadirin hadirat, antara lain mungkin mingguan kita tinggal besok minggu. Dan mari para hadirin hadirat, pengajian yang tinggal 2 minggu ini jangan sampai tidak membuahkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Dan ini soal peningkatan sangat penting sekali. Di samping soal penyempurnaan dalam bidang lillah, dalam bidang billah, bidang yu'tikul ladzin haqqin haqqah dan taqdimul aham falaham. Ini semua perlu peningkatan dan penyempurnaan. Begitu juga penyiaran, bidang pembinaan, pokoknya segala bidang hubungan perjuangan fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu lillah billah, dan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ril rasul bil rasul. Lebih-lebih ini di dalam bulan Sa'ban, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu meningkatkan mujahadah, memperbanyak membaca sholawat. Ayat sholawat diturunkan pada bulan Sa'ban, yaitu ayat 56 surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah antara lain bulan Sa'ban disebut bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi disebut bulan memelihara. Bulan Rajab disebut bulan menanam tauhid dan ubudiyah. Dan sekarang bulan dangir atau mendangir bahasa Jawanya, mencangkuli tanah di sekeliling. Pokok tanaman supaya lebih subur. Dalam bulan Rajab kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Mi'raj, dan bulan Sa'ban ini kita hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari apakah Mi'raj kita itu sudah tepat atau belum. Begitu juga dalam pengeterapan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lillah billah, di dalam hubungan kita dalam rumah tangga dan masyarakat perlu dipelihara, diperbaiki dan disempurnakan. Lebih-lebih kita dalam berjuang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam bagi seluruh jami'al alamin, atau kita dalam berjuang menciptakan kesatuan dan persatuan dalam rangka fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, menciptakan ibadur rahman, yaitu